Halo, kembali lagi di channelnya Saparo HR Studio. Dengan cuaca cerah seperti ini, kita akan melanjutkan part kedua review barber cabang Saparo yang kedua di Jalan Parung Banteng, Bogor Timur. Oke, kita mulai saja langsung. Dengan panas-panas seperti ini, saya rela untuk kalian. Makanya tonton terus, guys. Dari depan ada neon text di sana, guys. Neon textnya biar lebih hidup dan menyala karena di sini jalannya agak kencang, terus lumayan lumayan nggak terlalu lambat. Jadi saya pakainya yang menyala biar agak hidup. Terlihat hidup di samping jalan raya dan sama lampu barbernya. Itu neon textnya itu mungkin di angka 4 jutaan. Kita bisa request nama-namanya, bisa kita custom sendiri, mau nama promo ketika ada promosi atau fitur-fitur yang mau kita promosikan, kita bisa taruh di situ. Terus untuk lampunya mungkin dulu belinya di angka 1 juta, jadi sudah mati nih. Jadi nanti next time mau saya ganti juga. Oke, kita lanjut langsung. Nah, di atasnya ada teks spon dari akrilik sama spon. Dia nyala di malam hari. Jadi ini buat simbol aja bahwa toko ini, karena kan berdempetan, dia nggak ada ciri khas atau nama biar ada patokannya. Nah, saya kasih nama di sini, nama barbershop. Nah, untuk neon text-nya sendiri itu saya pesan di harga 2 juta sampai 3 jutaan tergantung panjang, lebar, dan diameternya, bahan-bahannya juga. Terus ada lampu barber, itu mungkin supaya simbol pemanis saja, itu yang murah-murah hanya 300 atau 400 ribu ya. Terus tembok dengan gambar-gambar desain yang sangat unyu-unyu biar lebih aktif aja dibanding polos banget gitu. Jadi ini saya gambar sendiri lah dengan kreativitas amatiran, keahlian amatiran. Nah, lanjut di sini ada kaca. Kaca ini model dorong ya, karena ini bertahap ya. Waktu itu memang budgetnya pas-pasan, jadi saya pikir nanti next time kalau udah ada budget yang maksimal, saya bisa ganti yang geser supaya lebih cukup untuk ruangannya, jadi nggak terlihat sempit ketika didorong. Nah, kalau yang geser enaknya ya tidak memakan ruangan yang cukup luas. Jadi ini yang masih yang dorong, tingginya 3 meter, lebarnya 4 meter, mungkin di angka 4 atau 5 jutaan. Jadi masih terbilang lebih murah yang didorong dibanding yang digeser. Kalau digeser itu karena ada rodanya, karena ada tralis itunya, jadi harganya agak mahal. Jadi saya pilih yang ini dulu, nanti mungkin next time saya bisa lebih ganti lagi yang lebih mahal gitu ya. Lanjut, nanti kita ke dalamnya. Oke, lanjut mulai dari kaca. Tadi udah ya kaca. Dari sisi kiri dulu ada gantungan ini di toko online mungkin di angka 150. Ini bahan dasar besi kokoh, tapi sayangnya kalau misalnya keberatan banyaknya di area sini, jadi dia gampang jatuh. Listrik, kabel, wifi, gantungan seperti biasa, taruh buat naruh customer untuk mempermudah, karena di area sini ada kursi tunggunya. Nah, lanjut ke kursi tunggunya, sofa. Ini yang bisa box ya, di bawahnya, jadi bisa ditaruh barang-barang. Sorry, barang-barangnya berantakan. Jadi ini bisa ditaruh barang-barang, mungkin di angka 7 juta ya. Ini lebarnya di 3 meter lah, kalau nggak salah, atau 2,5 meter. Ini kiosnya secara keseluruhan panjangnya itu 5 meter, lebarnya mungkin di 3 meter atau 3,5 meter. Tuh, terus di area sini masih ada AC pakai yang 1 PK. Cukup sih, karena nggak terlalu panas. Untuk ruangan sebesar ini cukup untuk mendinginkan, sejuk. 1 PK. Terus lanjut ke pajangan, terus untuk penambahan produk, untuk tempat produknya sendiri. Ini yang berbahan dasar kayu, masuk ke tema konsep industrial. Ini di harga 200 ribuan ya,
untuk 2 tangga ini. Terus ada produk untuk jualan, terus buku baca untuk customer biar nggak terlalu bete juga menunggu, ya untuk hiburan-hiburan ke para customer. Terus meja kasir yang masih sederhana ini mungkin bertahap ya, nanti kemungkinan diganti. Ini sih masih murah ya, di angka 400-500 ribuan ya. Ada QRIS dan lain-lain untuk penaruhan barang-barang lipat di kasir. Ini masih murah, nanti mungkin bertahap karena kemarin budgetnya benar-benar minim banget. Jadi ya udah, yang beli yang seadanya. Yang penting itu semuanya ada dulu, nanti kedepannya bakalan diganti yang lebih bagus lagi gitu. Di sana lanjut ada tempat keramas, tempat cuci rambut. Cuci rambut ini berbahan dasar kayu ya. Ini harganya di mungkin 800.000. Sayangnya ini mudah rembes, tapi bisa lah untuk bertahan 1-2 tahun ke depan. Tapi ya lebih bagus disarankan pakai yang berbahan dasar plastik, karena itu tadi, karena kalau kayu itu mudah rapuh dan keropos. Nah ini bahan dasar kayu, tapi ini masih awet kok, masih di jalan 2 tahun, mungkin 3 tahun lah, better ya, sesuaikan sama budget kalian masing-masing. Ini tempat penaruhan handuk biasa, nggak jauh dari tempat keramas. Ini di angka 200-100 ribuan. Terus ada handuknya, ada tempat shampoo. Terus ini ada lemari buat musik. Lemari ini saya pesen custom itu di harga 500.000 satunya. Sorry, lebarnya itu 1 meter. Panjangnya 1 meter, lebarnya 40 atau 50. Ini kayu, jadi kokoh. Sebenarnya secara fungsi ketahanan ini bagus, cuma sayangnya ini makan ruangan, terus juga nggak fleksibel untuk ditarik ke mana-mana karena ini mejanya benar-benar paten diem aja gitu. Terus ada hiburan lagi, di sini ada catur untuk customer yang mau main catur atau untuk para barbernya, capsernya yang mau main catur. Gitu. Terus ada tempat sampah buat penaruhan rambut-rambut, sisa potongan rambut. Ini mungkin di toko online tuh 150-100 ribuan gitu. Terus kamar mandi, lanjut ke bagian sisi kanan. Nah kalau yang ini ada roda, ada stainless rodanya. Ini di harga 200.000, 250 apa ya. Nah, ini khusus untuk perming atau coloring karena biar lebih mudah, praktis untuk dibawa. Nah seperti ini, jadi ini enggak kayak meja lain. Sebenarnya di sini tuh tempatnya meja yang kayak itu, cuma karena sempit jadi ditukar sama yang ini biar lebih fungsinya sama. Ini sama meja kayak tadi, harganya 500.000 dikalikan 3 piece. Nah ini bedanya mungkin agak sempit ya, jadi mungkin nanti diganti lagi. Tapi ini juga berfungsi bagus kok, secara tempat tidak memakan ruangan yang benar-benar ini menghabiskan ruangan. Untuk penaruhan barang juga cukup lah. Terus ada lacinya juga ya. Ini 1 perangkat ya, atau 2 perangkat cukur tuh muat lah di sini. Penaruhan kaca, dryer, cukur, sama aksesoris lainnya. Terus ada kaca ini tingginya di 1 meter 10 dikali 80 katanya, lebarnya 80. Nah seperti biasa dipisahkan ininya pakai baut atau mur, dikasih jarak mungkin 1 jari masuk untuk penaruhan lampu di dalamnya. Ini di harga 500 atau 400 ribu lah kalau nggak salah ya, kalikan 3 lah. Lanjut ke bagian kursi. Kursinya pakai yang kursi bisa dipakai untuk salon atau high studio. Jadi posisi kursi ini bisa tegak, nggak bisa shaping sayangnya ya. Tapi ini harganya masih murah di 1,5 juta. Berbahan dasar besi, kokoh juga lumayan. Kalau untuk hidroliknya juga tergantung perawatan kalian di rumah ya. Nah cuma sayangnya ini pendek ya, nggak terlalu tinggi, jadi paling mentok itu standar segitu. Tapi kalau untuk cukur cewek atau cowok itu aman, masih nyaman untuk para capsernya cukur. Ini 1,5 juta kalau nggak salah ya.
Tapi nggak tahu sekarang, karena waktu itu dulu beli di tahun 2022 di 1,5 juta. Kalau sekarang mungkin angkanya di 2 juta. Ya nggak tahu juga. Terus ini ada lampu untuk atapnya tuh polos biasa, pakai gipsum. Di sini pakai lampu custom. Itu customnya itu bagian segitiga ininya saya bikin dari pipa. Terus disambung sama lampu-lampu strip, dibikin segitiga, terus dibikinlah lingkaran untuk menompang rantai ke atasnya gitu. Ini mah custom lah. Itu lampunya satunya itu 80.000. Tergantung panjang sama mereknya juga, mungkin bisa 100.000 tergantung cahaya juga kuatnya. Ini custom, jadi nggak ada tuh kalau misalnya beli di online yang sudah terbentuk segitiga. Nggak tahu juga sih kalau misalnya carinya sedetail itu, mungkin ada aja. Tapi saya ini pribadi custom. Jadi kalian di rumah juga bisa bikin custom, misalnya mulai dari kayu kalian lem atau paku, bikin bentuk segitiga atau kotak atau lompet. Jadi bisa jadi lampu kayak gini. Tuh, ini habiskan sekitar ya 200.000 lah ya. Terus sama lampu-lampu tembak. Oh ya, ada juga di sana Neontex. Neontex itu custom. Saya beli di harga 2 juta setengah. Itu lumayan loh, karena lebarnya itu 1 meter kali 1 meter. Jadi harganya lumayan itu. Itu bisa bertahan sampai, ya tergantung ya, karena elektronik tuh nggak bisa ditebak ya, perawatan sama itunya kali ya, pemakaian. Nah, di bawahnya ada pinil juga, pinilnya warna abu-abu. Saya nggak pakai dari jauh warna lain-lain gitu, selain warna abu-abu, karena memang di sini warnanya industrial, santai, jadi nggak terlalu banyak warna. Jadi di sini abu-abu kayaknya netral untuk warna ke mana-mana gitu. Jadi untuk pinilnya tersendiri itu untuk lebarnya 5 meter dan panjangnya 5 meter dan lebarnya sekitar 3 meter itu menghabiskan di 1.500.000. Itu 1 juta, untuk 1 meternya itu 250.000. Kalian bisa beli di online juga, online shop banyak, atau kalian bisa di tempat dekorasi di area toko-toko tempat daerah kalian sendiri. Biasanya kalau di itu agak mahal ya, tapi ada kualitas juga kok, lebih gitu. Kalau kalian punya budget yang maksimal, kalian bisa percayakan langsung ke tempat dekorasinya dibanding kalian beli online dan pasang sendiri. Kemungkinan ada beberapa yang nggak rapi gitu secara pemasangan, karena ini juga saya meminimkan budget. Jadi nih saya pakai sendiri atau saya pasangin sendiri sama teman-teman. Jadi ada beberapa yang memang nggak terlalu rapi sama berantakan lah, nggak kayak profesionalnya. Misalnya kita ke tempat dekorasi mungkin lebih profesional lagi, jadi lebih rapi dan tertata dengan baik gitu. Jadi itu saja guys, mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan kalian komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. See you next time.